Okay, good morning everyone. Good morning, Miss. Oke, Morning. sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup? So, how are you today? I'm fine, Miss. I'm great, Miss. How are you? I'm good. Thank you for asking. Sepertinya Mbak Murdini hari ini lagi excited banget ya. Of course, I always excited with you. Oke, thank you. Jadi sebelum Miss menjelaskan materi ini, Miss mau cek your understanding about previous meeting. Ada yang masih ingat nggak pertemuan minggu lalu itu tentang apa? Ada yang bisa jawab atau menyimpulkan pertemuan kemarin itu tentang apa? Tentang itu, Miss. Mengungkapkan waktu, cara mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. Oke, cara mengungkapkan waktu. Misalnya contohnya apa Mbak Murdi? It's 9:45. Oke, jadi pertemuan minggu kemarin itu cara mengungkapkan waktu atau membaca waktu dalam bahasa Inggris. Dan untuk hari ini, Miss ada materi baru yang masih seputar pembacaan waktu, cuman materi hari ini bukan angka ya, tapi lebih ke bahasa Inggris atau vocabulary dari pembacaan waktu. Miss akan putarkan videonya. Apakah suaranya sudah terdengar? Guys, suara Apakah suara dari videonya sudah terdengar? Belum, Miss. Oke. Tunggu sebentar ya. Apakah sekarang suara dari videonya sudah terdengar? Belum, Miss. Oke, kalau gitu mungkin kita tonton aja ya. Nanti untuk link videonya Miss akan taruh di WhatsApp group. Jadi kalian bisa tonton ulang. Kita tonton videonya aja ya. Oke, Miss putarkan videonya dulu. Nanti untuk suaranya kalian bisa tonton ulang di WhatsApp group ya untuk linknya.
So kids, do you know how many days are there in a week? There are 7 days in a week. Sunday, Permisi, udah kedengaran belum suaranya? Sudah, Miss. Sudah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sunday, Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Wednesday. Oke, kayaknya videonya ada kendala dalam pemutaran. Mungkin bisa kita lanjut aja untuk pembahasan materi hari ini. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang name of day, month, and date. Jadi kita akan mempelajari vocabulary atau bagaimana menyebutkan hari, bulan, dan tanggal dalam bahasa Inggris. Di sini udah ada yang hafal atau udah ada yang tahu belum penyebutan hari-hari dalam 1 minggu dalam bahasa Inggris? Udah ada yang tahu belum sebelumnya? Sudah, Miss. Oke, contohnya. Contohnya Monday untuk hari Senin. Oke, benar ya, Monday untuk hari Senin. Atau biasanya vocabulary dalam nama hari itu juga digunakan dalam event-event seperti Sunday morning itu atau Sunmore atau Set night itu Saturday night itu kan. Jadi sudah banyak vocabulary nama-nama hari dalam 1 minggu itu digunakan dalam event-event
yang biasa kita temui. Oke, next slide. Oke, ini itu ya. Ada nama hari dalam bahasa Inggris dan sebelahnya itu ada artinya. Miss butuh partisipan untuk baca nama hari dalam bahasa Inggris dan artinya. Siapa yang mau? Saya mau, Miss. Oke, Mas Ilham. Go on. Days of the week. Day, Sunday, Minggu. Monday, Senin. Thursday, Selasa. Wednesday, Rabu. Thursday, Kamis. Friday, Jumat. Saturday, Sabtu. Oke, jadi ini adalah vocabulary nama-nama hari dalam satu minggu dalam bahasa Inggris. Itu ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Oke, kita next slide. Jadi setelah itu kan pasti kalau kita menyebutkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris pasti ada kata sebelumnya untuk menjelaskan vocabulary nama-nama hari. Misalkan hari ini adalah hari Minggu. Ada yang bisa bantu jawab? Hari ini adalah hari Minggu. Dalam bahasa Inggris bilangnya gimana? Today is Sunday. Oke. Ya, di sini kan ada today adalah hari ini. Ada yang bisa bantu baca? Mungkin vocabulary dari kayak today and yang lainnya sama artinya? Ada yang bisa bantu baca? Mungkin Mbak Mutia atau Mbak Yuni atau Mbak Tia? Saya boleh, Miss. Oke, Mbak Yuni silahkan. Yang mana, Miss? Vocab sama meaningnya bukan? Iya, vocab sama meaningnya. Today, meaningnya hari ini. Yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 2 days later, lusa. Before, sebelum. After. Oke, itu ya jadi vocabulary-nya. Miss mau ngecek sampai sini. Misal Miss bilang, besok adalah hari Rabu. Ada yang bisa jawab, besok adalah hari Rabu. Dalam bahasa Inggris, bilangnya gimana? Tomorrow is Wednesday. Oke, correct. Terus misal Miss bilang, sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu. Ada yang tahu jawabannya? Bisa diulang lagi, Miss? Sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu. Before Sunday is Saturday. Oke, correct, Mbak Yuni. Berarti sampai sini paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Mas Ilham udah paham? Atau ada yang bingung mau ditanyakan?
Kalau misal ada yang susah sinyal atau gimana bisa jawab di chat box ya. Kita next slide. Okay, next slide. We explain about example dari vocabulary ini. Jadi seperti yang Miss bilang sebelumnya, contoh dari vocabulary, vocab dalam nama-nama hari dan meaningnya itu misal today is Monday, terus yesterday was Sunday. Terus contoh lainnya itu ada today is Tuesday, tomorrow is Wednesday. Atau untuk penggunaan after atau before bisa contohnya itu the day after Friday is Saturday atau the day before Tuesday is Monday. Oke, next slide. Ini ya tadi untuk slide-nya. Ada yang bisa nyebutin contoh lain dari ini nggak? Biar lebih paham sama materinya. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Yesterday was Monday. Oke, bisa. Terus untuk penggunaan after before, ada contoh lainnya selain yang di slide? Yang lain mungkin? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Miss. Oke, Mas Ilham. Apa contohnya? The day after Saturday is Sunday. Oke, jadi udah paham ya sampai sini. Oke, kita next slide. Next slide itu kita bahas tentang date atau tanggal. In the next slide, itu adalah penulisan tanggal menggunakan angka berurutan atau penulisan tanggal dalam bahasa Inggris. Jadi di penulisan tanggal dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya first, the second, the fourth, itu ada. Di sini udah pernah lihat belum untuk penulisan tanggal itu ada satu, terus di atasnya ada tulisan ST or ND or RD. Ada yang pernah lihat? Pernah, Miss. Oke, udah pernah ya. Di mana itu Mas Ilham? Di undangan atau di pengumuman? Di undangan biasanya, Miss. Oke, iya. Untuk penulisan tanggal, jadi angkanya itu harus diikuti dengan, misal kalau 1 itu dengan ST atau the first, 2 itu ND atau the second, 3 itu diikuti dengan R, and D itu the fourth. The third, sorry, I have mistake. Okay, next slide.
Oke, next slide is penulisan tanggal dalam British style atau penulisan tanggal itu ada day, month, and year. Jadi ditulis dengan tanggalnya dulu, setelah itu bulan dan tahun. Oke, next slide, please. Oke, di sini ada yang udah bisa baca penulisan tahun dalam bahasa Inggris belum? Ada yang udah bisa? Atau masih bingung? Halo. Masih bingung, Miss. Jadi untuk pembacaan dalam penulisan tahun dalam bahasa Inggris itu bisa dibaca 2 dari depan dan 2 dari belakang. Jadi misal 1997 itu bisa dibaca dengan 1997. Jadi 1997. Jadi dibaca dulu bahasa Inggrisnya 19, kemudian diikuti dengan 2 angka di belakangnya itu 97. 1997. Dan ini kan tadi seperti yang Miss bilang, itu 1 itu bisa ditulis dengan the first, terus diikuti dengan tanggal September, terus 1997 itu 1997. Nah, nanti untuk tugasnya, Miss akan kasih beberapa soal penulisan tanggal dan bulan dalam seperti ini ya. Misal 1 September 1997, nanti kalian tulis di bawahnya seperti di contoh ini, the 1st of September 97. Jadi nanti kalian tulis. Nanti Miss akan kirim PPT dan recording Zoom hari ini ke WhatsApp group. Jadi kalian bisa tonton ulang dan menanyakan apa yang masih bingung di WhatsApp group juga. Sampai sini ada yang masih bingung atau sudah paham? Sudah paham, Miss. Oke, nanti untuk tugasnya bisa kalian kumpulkan lewat Google Form. Nanti misalkan buatkan link Google Form dan kalian bisa kumpulkan di situ. Deadline-nya besok pagi jam 8. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Sudah paham ya? Belum, Miss. Oke. Saya Miss rasa cukup materi hari ini. Nanti selanjutnya setelah kita selesai pembahasan materi ini, kita akan adakan kuis mengenai penulisan waktu yang kemarin, materi yang kemarin sama materi hari ini. Jadi kita akan mengadakan kuis ulangan harian untuk memastikan pemahaman kalian atau post test. Oke, misalnya cukup Zoom hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, Miss.
Permisi Pak Eko. Permisi Pak, Evita sudah selesai.